kecil. Ya. Kita lanjutkan. Sampai di mana? Setiap yang ada dan dimiliki oleh manusia tidak didapat secara langsung, ya. Namun secara bertahap sesuai dengan keadaan dan kondisi orang yang bersangkutan. Ya. Bayi yang baru lahir tidak begitu saja bisa melihat, mendengar, atau berbicara secara langsung. Dan berangsur-angsur Allah memberi kekuatan dan kemampuan pada dirinya untuk berbuat. Pernahkah selama ini kita berpikir bahwa kemampuan yang kita miliki, misalnya berbicara, bergerak, berpikir, mendengar, dan sebagainya, itu merupakan nikmat atau nikmat dari Allah? Apakah pula kita telah mensyukuri nikmat yang luar biasa itu yang kita miliki sekarang? Iya, kadang-kadang seringkali bagi orang yang menempuh jalan Allah, hendaknya menggunakan mata kaki, ya, dalam menyikapi setiap yang ada pada dirinya sendiri. Sesungguhnya semua itu adalah karunia Allah yang sangat besar. Dalam surat Al-Nisa ayat 78 Allah berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, ya. Dan ia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bisa bersyukur. Ya. Pada hakikatnya manusia dilahirkan sudah dibekali kepandaian, karena ia haruslah belajar, sehingga yang semula tidak tahu menjadi tahu, belajar dari alam sekitarnya sehingga mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat sebagai makhluk yang sempurna. Ini yang kita akalnya, inilah yang disebut petunjuk Tuhan melalui pelajaran secara alamiah. Ada pula petunjuk yang langsung diberikan oleh Allah kepada hambanya, mereka yang mendapat petunjuk secara langsung. Ya. Ini memang benar-benar keyakinan petunjuk tersebut berupa terbuka mata hati sehingga mampu berpikir dan melihat hakikat dia sampai menemukan jalan kebenaran dalam menyembah Allah. Iya, tidak. Hamba kita ini sebenarnya teman-teman sudah terjadi kita ini bebas dalam bentuk secara ilmu, ya, kita bebas, tidak ada lagi kita merasa kalau tidak melakukan tertinggal atau rasa gelisah. Jangan. Karena orang yang mampu, ya, menyediakan harta sesuai dengan kemampuannya. Tapi memang ini bukan kata berbeda apa ya, menyediakan kemampuannya, yaitu orang-orang yang telah sampai kepada Allah, ya, orang yang telah kepada Allah, ya. Dan orang yang disebutkan rezekinya hendaklah menyediakan atau
memberi hartanya yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Perumpamaan orang yang sudah sampai kepada Allah dengan yang belum adalah ibarat si kaya dan si miskin. Ya, kaya miskin yang belajar yang tidak belajar, yang mengetahui yang tidak mengetahui, itu juga dibaca orang yang telah sampai dan tidak sampai. Inilah. Tetapi kalau orang yang tidak sampai ke ketahuikan, maka dia kelapangan hatinya, kelapangan jiwanya, keteguhan jiwa, alam pikirannya itu dia tenang, tidak akan merasa gelisah. Ya. Ini yang harus kita mengenai betul-betul. Tetapi Allah juga berkata, Islam itu bayarannya bisa tidak larang dalam ukuran untuk ingat yang punya bayaran. Tidak larang. Tetapi dengan kita itu lebih wah, ya, itu yang tadi. Ada mana? Kita ingin menolong seseorang, bertemu dengan orang itu bicara, saya akan bantu Bapak sampai sekian bulan, itu 1 tahun. Selama saya bantu, Bapak harus berikan usaha kerja. Kalau tidak ada, mohon maaf. Itu kita memberi motivasi supaya orang yang di luar ketidakmampuan itu, dia ada dorongan, ibarat kata orang yang tidak punya itu jangan kita musuhi, kita rangkul, kita peluk, kita bina, kita ajak dia, kita didik. Ya, kebanyakan umat itu begitu. Ya, mohon maaf, kalau bahasa saya sudah miskin, sombong lagi bahasanya, dalam artian sudah miskin sombong. Ya, dalam artian sudah tidak punya apa-apa, dinasihati orang nggak mau, orang menyala-nyala. Nah, ini yang kelemahan Islam. Kita ada benar-benar jalan yang benar. Katakan kita apa belajar yang sesat? Apa kamu minta berkhotbah tapi tidak terasa? Inilah kelemahan Islam. Selalu dia nilai dari penampilan. Kita selalu menilai dari penampilan. Kalau dia lihat orang berpakaian, wah, sudah yakin ini orang sudah. Ya tahu sih, cuma sampai di pakaian aja dia. Bukan sampai ke Tuhan. Dia sampai di pakaian. Topi putih, di bawah panjang, sampainya di situ aja. Sampai ini belum tentu sampai ke Allah. Nah, tiba-tiba ada datang orang seperti kita yang belajar ini, termasuk Kun puntu nulang kotak mereka noban. itu bilang, mohon maaf, tidak seperti orang yang ini pakai sendal, ini pakai sendal, tidak seperti orang yang mohon maaf, terhormat. Bila kita berbicara agama, diketawain, apa kamu itu? Sholat aja nggak pernah, puasa aja nggak pernah. Nah ini dah kelemahan orang Muslim. Inilah kelemahan Islam. Selalu memandang dari segi pikiran. Kalau dia lihat baik itu baik, kalau dia lihat jelek itu jelek orang itu. Kenapa berani saya ngomong ini kan? Saya tidak mengalami, saya tidak pernah, saya langsung mengalami. Bukan cuma cerita, ya. Nah itu ini mengalami. Ya. Tetapi setelah mereka tahu kita berilmu yang benar, boleh hati takut. Jawaban mereka apa? Firman nafsi. Ya, ini kenapa kita sudah kalau kita mau ngomong ini yang
Islam itu jauh daripada Allah, jauh daripada Rasulullah. Ini kadang-kadang kalau kita mau bicara, ini banyak orang yang tertipu. Ya. Nanti kalau saya sebut dulu, nanti orang yang boleh tidak tertipu. Nanti biar ya, saya jawab apa adanya. Ya. Sehingga kita bisa paham. Ya. Gimana kita bisa dan ikhlas sehingga dirinya merasa terbebas dari segala hal macam ikatan dunia yang mencelakakan dia. Sedangkan orang yang miskin karena sempit rezeki, maka ia harus kesana sini atau kemari segala macam yang bilang susah payah mencari upah hidup untuk kepentingan dunia ini, sehingga perjalanan untuk menuju Allah masih terbatasnya karena terbelenggu ikatan dunia. Ini saya jelaskan satu dunia. Kenapa? Saya belajar ini, maaf, belajar dengan kebijakan Allah. Masih lagi itu mencari di luar Allah itu namanya tertati-tati, terseok-seok. Padahal sudah jelas, ya. Aku mau mengetahui, aku mau lihat, aku mau mendengar. Ya. Maka Allah itu tidak buruk, tidak bersuara. Ya. Sebelum lihat, kalau sudah tahu kok, sudah berusia itu. Halo, Ayana. Ya. Tertati-tati, tergores, batin terluka. Ya. Itulah yang dikatakan tertati-tati. Karena kalau bisa batinnya terluka, dia sendiri yang melukai. Bukan Allah. Bukan. Luka itu ibarat bahasa bukan ambil pisau, gores juga luka. Arti luka kalau dalam bahasa Tauhid mencederai, menodai. Itu arti luka. Mencederai atau menodai. Ya. Kan sebenarnya kan sudah bilang, tubuh kita ini ibarat matahari yang tidak pernah padam. Jangan lagi mencari matahari di luar matahari. Nah, itu hakikatnya. Maka saya bilang, kita sudah berada di terang menerang, apalagi kita mencari. Kalau kita sudah ada di terang menerang, maka kita tinggal hanya menjalankan perintah Allah. Jangan keluar dari matahari. Itu perintahnya Allah. Ya, sehingga bisa kita baik-baik. Sebaik-baik yang juga ada lahir dan batin. Yang sebaik-baik permohonan yang seharusnya engkau ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang dituntut oleh Allah untuk engkau lakukan. Nah ini dituntut sama Allah engkau lakukan. Ya Allah terus kita tuntut. Manusia ini sering banyak tiap hari menuntut Allah. Nggak sadar kita ini menuntut Allah. Minta ini, minta itu. Nah, kalau bilang pada hamba-hambanya, ya Allah, aku kurang apa lagi? Itu alam semesta yang sudah kukasih untuk engkau kuasai, masih juga kurang. Tetapi jangan lupa, permintaan Allah bukan kayak permintaan manusia. Aku minta ini bukan. Permintaan Allah kepada manusia bukan saya perintahkan. Permintaan Allah kepada manusia satu peringatan, suatu ingatan bagi kita, supaya kita tidak akan lupa. Itu satu permintaan Allah. Apa yang kita lakukan? Ya? Jauhi larangannya, kerjakan kita. Simpel.
jauhi larangannya. Satu, jangan menduakan dia. Sudah, itu aja. Jangan menduakan dia. Saya bilang, ya. Jangankan Allah, ya. Ini cerita. Yang penting masyarakat. Dia itu punya istri. Kalau dia itu selingkuh, bapaknya itu bisa marah. Gini aja diselingkuh bisa marah lagi Allah. Kan itu. Contoh kita nah, kalau kita mau pergi ke Gunung Sawit, Gunung Teluk, Gunung apa, berjanji dengan jin. Tidak dikasih rezeki kita yang banyak kekayaan. Kalau orang selingkuh kan penarik lah. Atau penarik saya. Tiba-tiba kita setiap tanggal kita datang. Tiba-tiba kita ingat. Marah. Hah? Marah. Setan aja diingat semangat, apalagi apa? Kan gitu. Nah, ini nanti ternyata hamba di depan kawannya atau hamba di depan tuannya sama sekali tidak mempunyai kekuasaan atau kekuatan. Dia sebagai orang yang lemah dan harus bersikap patuh. Ya, maka tidaklah sopan jika hamba itu banyak meminta kepada tuannya. Ini minta itu banyak mengeluh, mencari, harapan, itu yang meminta. Begitu juga manusia terhadap Tuhannya. Manusia sebagai hamba hendaknya mampu memposisikan dirinya atau memposisikan diri kita serendah-rendahnya, sopan dan patuh, lahir maupun batin. Sungguh tidak tahu diri jika hamba banyak meminta kepada Allah, terlebih menuntut itu dengan kepentingan kepuasan dirinya atau yang nafsunya itu sendiri. Nah ini sebagai hamba yang bijak, janganlah kita banyak meminta. Bukanlah pernah dikatakan pada ulama yang jelaskan tadi bahwa jika kita meminta kepada Allah berarti kita punya perasaan buruk, seakan-akan tak percaya dengan janjinya Allah kepada kita. Ya, Allah itu tidak pernah ingkar janji, tapi ya, manusia yang sering ingkar janji. Tanpa diminta sekalipun, ya, tanpa diminta sekalipun, jika Allah memberi maka kita akan mendapat karunia meskipun diminta 1000 kali dalam doa. Tetapi jika Allah tidak berkehendak maka tak akan turun rahmatnya atau rahmatnya. Manusia memang diperintah untuk berdoa, namun jangan lalu diterjemahkan bahwa doa itu berisi sederhana meminta, dan itu harus memberi satu pelajaran. Ya Allah berilah, ya Allah ya Rabbi, masukkan kami ke dalam surga, berilah kami selamat. Kalau tidak kenal Tuhan mau gimana? Selamat, gimana surga? Ya kan? Ibarat pasar kok kita mau apa itu? Mau ikut idol Indonesia baru disuruh bilang gagal. Contoh, mohon agar memelihara hati kita, ya, sehingga senantiasa ikhlas dan berserah diri dan menjalankan perintahnya. Permintaan yang sopan dan bijak adalah mengharapkan agar Allah memberi jalan kenikmatan itu yang kita disuruh berbuat, beramal dan berbuat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini mendekatkan karena Allah sedang mendekatkan pada mau berdekat sudah jadi mendekat sama Allah. Itulah kebiasaan orang subuh jalan Allah. Orang yang lumpuh jalan Allah, mereka senantiasa bermohon agar diberi cahaya hati untuk terus ingat kepadanya dan diberi kekuatan lahiriah dan beribadah kepadanya pula. Itu bisa bapak-bapak ini. Anak sebelah tadi, kalau kita mau berzikir itu lemah lembut.